Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam kenal. Saya Iqbal dari bandros.co.id. Nah, karena cukup banyak yang share ya teman-teman sekarang, teman-teman UMKM brand lokal lagi mungkin mulai pada drop gitu ya penjualannya, yang offline, yang online gitu. Nah, di video kali ini saya mau share pengalaman saya, kemudian juga share tentang apa yang saya alami, yang saya dapatkan, insight-insight yang saya dapatkan dari teman-teman yang mungkin beberapa yang malah naik ya selama virus corona ini gitu kan. Dan saya pun mengapresiasi nih teman-teman udah banyak juga yang share bagaimana cara bertumbuh, bagaimana cara survive di saat wabah corona ini gitu kan. Dan saya banyak belajar dari situ. Nah, cuman saya mau share juga apa yang saya alami, yang saya dapatkan ya, kami di Bandros bukan berniat mengajari ya, mohon teman-teman jangan ngebully ya. Jangan bully saya kalau ada salah-salah, saya cuma berbagi share yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman UMKM dan brand lokal ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, saya waktu itu dapat PDF ya tentang COVID-19 sentimen by Kantar ya. Mungkin kita tahu sendiri semenjak corona ini ya, banyak orang yang spend di rumah, kemudian kebanyakan nonton TV atau nonton YouTube ya, kemudian juga mengurangi makan-makan di luar dan lain-lain ya. Nah, ini teman-teman bisa cari ya, COVID-19 sentimen by Kantar, kemudian juga ini ada COVID-19 sentimen by Neurosensum. Ini menarik, apa yang banyak dibeli selama masa wabah corona ini ya. Yang pertama hand sanitizer ya, masker, vitamin dan lain-lain. Dan ternyata di sini sangat sedikit sekali fashion, malah nggak ada fashion ya menurut data mereka gitu kan. Nah, ini yang menarik gitu kan. Jadi kalau dari kami ya, alhamdulillah di Bandros saat ini belum ada tanda-tanda penurunan, alhamdulillah. Dan mungkin ini saya share juga. Intinya saya bukan sombong ya, kami di Bandros bukan sombong, kami juga nggak takabur, karena kami pun jujur panik ya, panik. Kami juga coba cari cara gimana caranya supaya tetap survive ya. Tapi melihat data hari per hari ya, alhamdulillah kami masih stabil ya, alhamdulillah. Nah, mungkin ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Dan mudah-mudahan juga kami di Bandros dan teman-teman brand lokal lain, teman-teman UMKM juga bisa stabil juga ya, atau malah bisa tumbuh ya selama masa virus corona ini gitu. Nah, yang pertama melihat data teman-teman. Jadi dari sekian banyak sharing itu alhamdulillah banyak insight dari saya. Cuman ketika saya melihat wabah corona ini, untuk melihat kepanikan teman-teman, melihat cerita-cerita brand lokal yang mulai turun, hal yang pertama saya lihat adalah data gitu kan. Bagaimana di Bandros, apakah terkena dampaknya gitu kan? Apakah penjualan turun, apakah sales jadi turun gitu kan? Saya melihat data dulu gitu kan. Kemudian ketika data pun saya lihat misalkan nggak turun nih, tapi itu pun nggak bisa kita generalisasi gitu, karena Bandros ini kan bisnis modelnya beda ya sama teman-teman UMKM atau brand lokal gitu kan. Mungkin kalau brand lokal kan punya brand, kalau Bandros ini kan nggak punya brand gitu kan. Nah, mungkin ini jadi perbedaan juga, tapi mungkin teman-teman bisa mencari benang merah dari apa yang saya share ini ya teman-teman. Yang pertama melihat data. Kalau kita lihat, kemarin saya lihat kan, dampak corona ya, data dampak corona ini di provinsi mana aja sih gitu kan. Kalau kita lihat DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan lain-lain, situ ada, teman-teman bisa lihat di covid19.go.id atau banyak sekarang ya kawal covid-19 dan lain-lain ya. Bisa dilihat kota-kota mana aja yang terdampak ya, kota-kota mana aja yang terdampak. Kita lihat di sini juga nih, mostly Jawa ya, udah banyak banget ya gitu. Nah, hal yang menarik juga setelah saya melihat dampak, kemudian kok bisa gitu ya, alhamdulillah transaksinya masih cukup stabil ya, relatif malah agak ada kenaikan gitu. Nah, kenapa? Kemudian saya cari data transaksi by provinsi gitu ya. Kemudian ketika saya cek di Januari, Jakarta 36% ya dari pengiriman atau transaksi, Februari naik gitu kan, kemudian di Maret nih turun lagi, turun ya, kemudian 36, 39, 38, oke turun. Nah, DKI Jakarta nih 18, 20, 17. Nah, ini memang beberapa ada terjadi penurunan di daerah-daerah
daerah-daerah dampak ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sampel, ya mungkin juga enggak ya, karena memang enggak apple to apple. Mungkin ada yang melihat data dari year to year, misalkan Februari dulu berapa, sekarang berapa, Maret tahun lalu berapa, Maret sekarang berapa gitu. Tapi ini saya jadikan sampel aja, dan memang ada terjadi penurunan di beberapa provinsi ya terutama. Teman-teman bisa juga nanti nih, di teman-teman mungkin bisa dicek transaksi di kota mana sih yang selama ini banyak, apakah terjadi penurunan gitu, apakah ini akibat corona atau apa gitu. Nah, yang saya tangkap ya, terjadi kenaikan di beberapa kota, terutama di luar Pulau Jawa, teman-teman. Dan ini saya tanyakan juga ke beberapa teman Imers ya. Tadi saya teleponan sama teman Imers saya, gimana, alhamdulillah saya naik katanya. Ternyata kenaikan ada di kota Makassar gitu kan. Jadi banyak-banyak lah, banyak data yang memang juga apa ya, nggak bisa kita samakan juga gitu. Kalau di kita di Bandros ternyata ada kenaikan di Bali ya, di Bali. Walaupun di Bali sekarang ada 9 kalau nggak salah, terakhir 9 yang positif ya, 2 meninggal. Nah, tapi di sini ada kenaikan di Bali. Kemudian di Banjarmasin, ini kecil sih ya, di Makassar, Banjarmasin, dan terutama di Pulau Jawa. Nah, dari situ saya cukup mengambil hipotesis lah ya. Mungkin teman-teman UMKM ya, atau kita sendiri pun di Bandros, kita coba targetin ke luar Pulau Jawa yang memang belum merasakan dampak corona, entah itu lockdown atau apa gitu ya. Mungkin ada banyak kota yang belum melakukan lockdown gitu. Nah, tapi di sisi lain ya, DKI Jakarta pun ya yang udah terjadi lockdown ya, alhamdulillah masih cukup stabil sih sebenarnya. Karena kalau asumsi saya sih, ketika corona itu menyerang terus lockdown, orang pasti banyak main handphone ya, atau online gitu kan. Tapi mungkin sekarang bedanya, spend uang itu nggak semua untuk fashion atau produk-produk non healthy ya, atau non kesehatan, atau non penanggulangan corona gitu ya. Nah, ini mungkin yang jadi concern ya, yang mungkin jadi masalah. Sekarang orang lebih baik spend uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, dari sini kita lihat, mungkin teman-teman bisa juga share, atau share ya teman-teman, datanya di mana yang paling banyak, terus ada penurunan berapa, selama ini naiknya seperti apa. Nah, yang data kami Bali, Banjarmasin, kemudian Makassar, itu ada terjadi kenaikan ya, walaupun sedikit ya teman-teman. Tapi itu juga bisa, kalau sedikitnya dari puluhan ribu ya, ya alhamdulillah gitu ya, itu juga udah mengangkat lah, membantu omset kita. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa lakukan adalah follow up customer ya, customer yang lama udah beli, kemudian follow up lagi untuk repeat order ya, untuk repeat order dengan iming-iming misalkan ada diskon atau apapun. Karena memfollow up customer yang sudah beli itu lebih mudah dibandingkan kita mengakuisisi user baru ya teman-teman. Jadi kalau produk teman-teman sudah bagus ya, insya Allah customer juga puas dan akan terjadi repeat order. Nah, ini pun tergantung cycle perputaran dari sisi produk tersebut gitu. Misalkan kalau fashion rata-rata 3 bulan ya, misalkan saya sekarang beli baju, mungkin 3 bulan lagi beli baju lagi gitu kan. Nah, kalau snack ya mungkin cycle ininya, perputarannya bisa harian, bisa mingguan, atau yang lain-lain ya. Nah, ini pun bisa di follow up dengan iming-iming diskon atau apapun ya. Intinya kita melihat data dulu, kita fokus ke yang kita punya dulu ya. Kalau yang kita belum punya, emang itu jadi masalah juga gitu. Kita akuisisi user baru, usernya nggak kenal kita gitu kan, tapi kita lebih mudah memfollow up user yang sudah pernah beli gitu ya. Jadi salah satu yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah memfollow up customer. Ya, kalau di Bandros kita coba follow up lagi para reseller ya, di grup kita aktifkan lagi supaya gencar memasarkan produk-produk yang ada di Bandros gitu kan. Oke, kemudian yang saya tangkap ya datanya, terus ada share juga dari teman-teman Imers, retur COD ini meningkat ya, COD itu meningkat semenjak corona, terutama di daerah-daerah terdampak ya. Jadi lockdown ini membuat alamat tinggal dan alamat kirim itu beda. Jadi teman-teman harus hati-hati jika teman-teman ada transaksi COD, pastikan alamat tinggal dia sekarang ini ada di mana ya. Karena ini tadi barusan teman Imers juga
share COD meningkat nih gitu kan. Ternyata alamat tinggal sama alamat yang di order itu berbeda, karena mungkin yang tadinya dari Jakarta sekarang ada di Bekasi ke rumahnya gitu kan. Seperti itu. Jadi return rate meningkat. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya. Kemudian yang kedua, cara setelah kita melihat data gitu kan, kita coba optimasi pemasaran. Nah, sebenarnya pada dasarnya kan apa ya? Rumus pemasaran atau teori pemasaran kan cuman gitu-gitu aja ya. Yaitu ada 4P ya, product, promotion, pricing, dan place ya. Produk ini ya teman-teman yang tadinya offline mungkin bisa didigitalkan. Nah, gimana cara yang kita coba contohnya ya. Jadi didigitalkan ini supaya bisa di order online gitu kan. Atau yang tadinya nggak punya foto, nggak punya katalog, dibuat katalognya supaya yang tadinya harus belanja offline di toko ya, yang tadinya offline, nah sekarang udah teman-teman foto gitu kan. Sekarang modal studio itu udah murah banget ya teman-teman. Bisa bikin apa sih, studio kecil-kecilan di rumah dengan budgetnya paling 500.000 itu udah bisa sih gitu kan. Kemudian juga dibuat satuan unit online agar bisa diorder. Nah, ini ada beberapa produk yang mungkin ini kayaknya susah nih kalau di onlinein gitu kan. Ya kita bikin unit satuan online. Nah, nanti kita coba kasih contohnya ya. Kemudian promotionnya bidik pasar netizen ya melalui sosial media, web atau marketplace. Tentu di saat wabah seperti ini ya, yang solusi sementara emang di online ya, karena memang kita di lockdown, kita mobilitas apa sih, orang-orang juga berkurang ya, dan Alibaba pun dulu salah satu momentum atau milestone mereka naik itu adalah di virus SARS ya. Ketika ada virus SARS di China, mobilitas konsumen udah nggak ada ya di offline, akhirnya belanja online gitu. Kemudian pricing, kita mencari solusi biaya yang terjangkau agar bisa dikonsumsi lebih luas sesuai dengan target marketnya ya. Jadi kita mencari pricing ya, membuat pricing yang terjangkau. Jadi mungkin ini juga jadi tantangan buat teman-teman brand lokal yang memasang harga yang cukup tinggi ya. Nanti juga place-nya, nah place ini juga ya, sekarang bukan cuman fisik ya, offline, tapi juga bisa virtual gitu. Jadi kalau dulu kita bikin atau membuat usaha itu harus di tempat yang strategis, di mall atau apapun. Nah, sekarang justru orang itu bukan cuman ke tempatnya karena strategis, tapi mungkin teman-teman bisa tempat ini adalah tempat virtual, yaitu teman-teman iklan di Facebook, tempat iklan di TikTok misalkan. Kan sekarang user TikTok lagi bagus-bagusnya ya semenjak corona ini gitu kan. Jadi karena orang-orang udah entertain gitu kan, TikTok, kemudian Instagram dan lain-lain ya. Teman-teman bisa panggil atau bisa tangkap konsumen yang berjalan-jalan di internet, nah, melalui iklan gitu kan. Oke, contohnya yang produk. Nah, ini yang dulunya cair, sekarang dibubukin gitu kan. Nah, ini punya teman saya ya. Jadi yang dulunya cuman bisa dititipin di offline store gitu kan, dan cuma bertahan 1 minggu. Nah, teman saya ini berinovasi yaitu dibubukin gitu. Nah, ini tergantung nih teman-teman yang punya produk seperti ini, apakah bisa cepat apa enggak dibuat seperti ini gitu kan. Nah, ini tergantung teman-teman. Makanya di saat seperti ini inovasi, kecepatan memang jadi yang paling penting ya. Produk harus bisa dikirim ya, harus bisa dikirim. Kemudian, nah ini contohnya dibuat satuan unit online ya. Kalau misalkan kita contoh nih ada dapur akikah ya. Kalau biasanya kita transaksi offline ya, ini dibuatkan paket supaya bisa diorder gitu loh. Karena pada dasarnya kan kalau kita tahu marketplace gitu kan, kemudian website gitu kan, itu defaultnya nggak bisa menjual akikah gitu kan. Tapi bisa juga teman-teman bisa membuat paket-paket seperti ini gitu. Membuat paket seperti ini supaya bisa diorder. Nah, minimal ordernya nggak di web, ketika dihubungi kami masuk ke WhatsApp, di follow up gitu kan. Jadi membuat orang itu nggak perlu datang gitu kan. Nah, ini terkait akikah ini harus datang atau enggak nih, saya nggak tahu nih syariatnya gimana gitu. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi buat paket atau bundling, kalau misalkan teman-teman konsultan gitu ya, yang harus kita ketemu langsung ya, teman-teman bisa bikin paket-paket. Detailnya paket konsultan berapa jam ini bisa dibelanja online, kemudian bisa entah pakai Zoom atau Hangout, konsultasinya seperti apa gitu ya. Bisa juga seperti itu. Kemudian promotion ya, teman-teman bisa juga
buka saluran promosi dan distribusi lain ya, seperti reseller, dropshipper, dan affiliate. Nah, ini yang kita lakukan ya. Di Bandros ini karena bisnis model yang menggunakan reseller dan dropshipper, alhamdulillahnya kita kebantu banget ya. Ya mungkin setiap orang itu kan punya rezekinya masing-masing, dan alhamdulillah dropshipper itu juga punya rezekinya masing-masing gitu kan. Dan mungkin wasilahnya melalui Bandros gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang saat ini belum punya saluran distribusi alternatif atau saluran promosi alternatif, bisa menggunakan reseller dan dropshipper ya. Karena pada dasarnya ya, perusahaan itu pasti memiliki hambatan untuk mengakses ke konsumen ya. Kalau teman-teman brand lokal, teman-teman UMKM yang biasanya dari brand atau perusahaan langsung ke konsumen, biasanya ada hambatan nih, entah itu hambatan sekarang kan hambatannya corona atau hambatannya macam-macam lah ya, distribusinya gitu kan. Nah, dibutuhkan mitra untuk mendukung penjualan ya, entah itu melalui dropshipper, reseller, affiliate, dan lain-lain ya. Ini teman-teman bisa open ya, karena ini sharing ekonomi ya. Perusahaan memberikan insentif ya kepada mitra atau dropshipper, reseller, kemudian konsumen pun mendapatkan benefit gitu ya. Jadi membuka saluran distribusi alternatif pun mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman, karena teman-teman nggak capek memasarkan sendiri, tapi dibantu dengan dropshipper, reseller. Dan dropshipper, reseller itu jadi semangat karena mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Nah, mungkin nanti kalau untuk materi membangun reseller atau ini, mungkin teman-teman kalau emang butuh, ayo kita cobalah gitu kan. Kalau emang banyak peminatnya, nanti kita coba share. Nah, yang ketiga, pricing ya. Pricing ini teman-teman juga ketika teman-teman membuka saluran alternatif promosi ya, kayak reseller, dropshipper, teman-teman juga harus menyiapkan pricing ya. Pricing yang terjangkau atau minimal membuat sistem pricing. Jadi misalkan dari brand HPP 50.000 dijual individual 100.000, reseller dapat 25%, distributor dapat 30%. Jadi ini udah kita rancang dulu gitu. Atau teman-teman udah mulai atur pricingnya supaya menjangkau user konsumen sesuai menjangkau konsumen dengan harga yang terjangkau gitu, sesuai dengan target market. Karena misalkan kita mau targetin nih sekarang nih ke teman-teman mahasiswa nih, tapi harga kitanya nggak harga mahasiswa gitu kan. Nah, itu juga salah gitu kan. Kemudian yang plusnya tadi saya bilang ya, teman-teman nggak harus di toko fisik, tapi bisa juga menangkap konsumen melalui iklan. Kemudian optimasi tim, teman-teman. Optimasi tim ini juga sedang kami lakukan ya teman-teman. Jadi Bandros ini belum WFH ya, belum work from home, karena jujur kami masih membuat pola strategi ya, tapi alhamdulillah sudah disosialisasikan mulai tanggal 1 nanti kita WFH, tapi dengan beberapa ketentuan ya penanggulangan. Nah, karena tidak semua perusahaan bisa WFH ya, ini juga kita harus mengerti ya, karena Bandros ini punya fulfillment, punya gudang ya, punya kurir gitu kan, jadi nggak bisa WFH semua. Dan kita juga belum terbiasa WFH gitu kan, jadi nggak semua orang nyaman. Kayak misalkan teman-teman di sini finance misalkan nggak suka nih WFH, harus ini karena nggak semua nyaman gitu. Tapi kita harus paksakan karena emang keadaan ya. Nah, kita juga harus tekankan nih, WFH itu kerja di rumah bukan libur. Nah, makanya kami terapkan kalau 10 menit nggak ngerespon ya, terutama untuk CS, SP gitu. Karena ini ada curhatan juga teman-teman ya, di WFH ini yang nggak terbiasa WFH malah feel atau kultur kerjanya malah berbeda gitu. Karena memang kerja di rumah itu nggak gampang ya teman-teman. Misalnya teman-teman lagi fokus, akhirnya disuruh beli minyak sama mama gitu ya, disuruh beli gula gitu kan. Nah, ini pun diberikan pengertian kepada orang tua atau orang rumah, karena WFH ini bukan libur tapi kerja di rumah. Makanya setiap mau ke toilet kita harus izin gitu kan. Mutasi tim ke yang lebih produktif, misalkan teman-teman punya tim yang kurang produktif, mungkin bisa dipindahin ya, mutasi ke yang lebih produktif. Atau ya jadikan semua tim jadi sales, teman-teman. Jadikan semua tim jadi sales dan beri mereka insentif gitu ya. Kemudian yang keempat, cek bensin tentunya ya teman-teman yang punya perusahaan. Kita harus cek dulu uangnya udah berapa gitu kan, kita kira-kira bertahan sampai berapa. Jika kita melakukan strategi ini kita butuh uang berapa nih, ini juga mungkin teman-teman harus dicek ya. Kemudian pivot, nah pivot ini juga jadi mungkin solusi yang ya terakhir gitu kan teman-teman. Jadi pivot itu bukan aib ya, pivot itu kayak merubah ya. Kalau arti simpelnya kan berbalik arah gitu kan ya teman-teman. Bisa juga teman-teman yang tadinya bisnisnya A
jadi pivot jadi bisnis B gitu kan, entah itu sementara atau memang benar-benar untuk selamanya gitu. Nah, jangan, ini bukan aib ya, karena Twitter, Instagram, YouTube itu juga hasil pivot ya. Dulu Instagram banyak banget fiturnya, ada check-in dan lain-lain. Sekarang malah dia pivot jenis zoom in ya. Pivot jenis zoom in itu misalkan teman-teman punya produk banyak nih, punya lebih nih, punya fitur lebih. Nah, diambil satu aja di zoom in ya, di zoom in. Makanya waktu Instagram itu ada banyak fitur, akhirnya diambil satu dua fitur yang bagus, akhirnya fokus ke situ gitu kan. Bisa juga zoom out pivot yang tadinya teman-teman kurang malah fiturnya nih, harus tambah fitur lagi, tambah produk lagi gitu, itu juga bisa. Nah, buat short atau long term business model ya, karena yang dikhawatirkan corona ini mungkin akan merubah customer behavior selamanya. Jadi karena teman-teman yang WFH itu nyaman ada di rumah, kemudian kebiasa belanja online, kebiasa apa-apa Gojek gitu kan. Jadi merubah customer behavior gitu. Nah, ini pun atau merubah customer behavior tuh yang tadinya kita sering belanja fashion, sekarang sering belanjanya tuh belanja jamu gitu loh. Nah, ini yang bisa dikhawatirkan juga, makanya kita harus bikin short atau long term, karena ketika kita pivot sekarang mungkin itu juga bisa works ya, bisa bekerja, bisa bagus untuk di jangka panjang gitu ya. Kemudian jual multi produk. Nah, ini yang kami lakukan. Karena di Bandros ini nggak satu produk, jadi ada produk fashion, busana muslim, ada untuk jas hujan, jaket, sepatu, sekolah, dan lain-lain. Maka alhamdulillah kami juga bisa beradaptasi. Misalkan sekarang lagi musim hujan, jas hujan bagus, sepatu sekolah kurang misalkan. Lagi musim sekolah, sepatu sekolah, tas sekolah bagus gitu, jas hujan mungkin berkurang kalau nggak musim hujan. Jadi jual multi produk itu juga menjadi salah satu menghasilkan konsistensi profit gitu loh. Jadi kita nggak bergantung sama season aja. Kalau misalkan teman-teman sekarang busana muslim aja, mungkin teman-teman bakal kesulitan ya, cash flow di saat yang ketika misalnya udah lebaran gitu kan. Nah, teman-teman coba jual multi produk atau membuat second brand atau brand extension yang emang mendukung brand tersebut. Misalkan brand teman-teman udah kuat di outdoor, teman-teman bisa ke brand yang lain, misalkan yang hijab lah, atau brand anak-anak atau apapun itu mungkin bisa ya. Dengan konsekuensi tentunya teman-teman harus bisa memanage brand dengan baik gitu ya. Jadi jual multi produk ini mungkin jadi solusi juga. Yang terakhir, ambil pelajaran teman-teman. Nah, ini juga jadi pelajaran buat saya, buat kami di Bandros semua. Dengan adanya seperti ini, oke. Jadi nggak semua hitung-hitungan bisnis itu adalah matematika gitu kan. Ternyata kita nggak disangka-sangka ada wabah yang tiba-tiba masuk dan kita nggak siap gitu kan. Nah, ini juga jadi pelajaran banget gitu ya. Saya sampai sekarang ini nyesel banget gitu ya, kenapa dari dulu ketika kita punya offer yang bagus, kita punya pola yang bagus, kenapa nggak kita hajar habis-habisan, dapat profit yang bagus, yang gede, jadi kita bisa saving ke sana sini supaya ketika terjadi wabah ini kita bisa bertahan gitu ya, bisa bertahan jangka panjang gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa ambil pelajaran bisa ambil pelajaran buat kita semua teman-teman. Semoga share saya bermanfaat teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Bukan berniat saya menggurui teman-teman, ini hanya sebatas sumbangsi saya, distribusi saya untuk teman-teman brand lokal UMKM yang saat ini sedang bimbang menghadapi virus corona gitu ya. Mudah-mudahan 5 cara ini atau 6 cara ini bisa membantu teman-teman. Ayo kita diskusi ya, kalau teman-teman ada yang kurang mengerti gitu ya, atau butuh sharing gitu ya, terutama untuk reseller dan lain-lain, ayo saya welcome banget. Silakan ke Instagram saya gitu, atau Facebook saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.